Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, saya hanya mendengar yang depan saja. Bagaimana yang tengah dengan belakang? Shalom. Shalom. Masih belum semua. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ada sukacita? Ya, lagunya dari awal sampai akhir kan tentang sukacita. Makanya saya tanya, ada sukacita? Tidak ada, ada sukacita? Ada sukacita? Ya. Saya harap jawabannya benar-benar real ya, bukan karena disuruh. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan anak-anak kelas besar, anak-anak youth, semua saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita belajar dari dua perempuan yang luar biasa, yaitu Marta dan Maria. Lewat kehidupan mereka kita belajar bagaimana konsep ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Ya, mana yang paling benar antara Marta dan Maria? Mana yang paling berkenan antara Marta dan Maria? Apakah berkenanannya itu karena sesuatu yang dilakukan atau ada yang lain? Nah, sebenarnya ada banyak kisah dalam Maria dan Marta ini dalam Injil, tapi nanti kita akan sentuh juga kisah-kisah yang lain. Tapi saya mengajak kita semua membaca di dalam satu kisah ketika Tuhan Yesus datang kepada dua wanita hebat ini ya, Maria dan Marta. Kita membuka dalam Lukas pasal 10 ayat ke-38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Dalam kisahnya Maria dan Marta ya. Maria dan Marta. Sudah ketemu? Baik, saya akan membaca ayat yang genap. Nanti Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil ya. Kita baca bergantian. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan jawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan bisa diri dengan banyak perkara." Bersama-sama, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan, mendengarkan firman-Nya, merenungkannya, dan terlebih melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama menyimak. Dari kisah Maria dan Marta ini, menurut Bapak Ibu, siapa yang dikatakan beribadah? Kita tahu bahwa kisah ini, pertama, Marta menerima Yesus. Ya, ketika Yesus datang, dia yang pertama kali menerima Yesus. Jadi menyambut Yesus untuk pertama kali. Kemudian setelah itu dia dengan semangat apa yang dilakukan? Menyiapkan makanan. Ya, bahkan di versi Alkitab yang lain, Marta ini menyiapkan hidangan istimewa. Ya, berarti Marta menghidangkan hidangan istimewa karena Yesus itu istimewa bagi dia. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga, kalau misalnya menerima tamu yang istimewa pasti hidangannya istimewa. Ya, apalagi betul-betul orang ini adalah yang sangat diharapkan untuk kedatangannya. Nah, dia sibuk melayani Tuhan dengan semangat untuk memberikan makanan yang terbaik bagi Tuhan dan murid-muridnya. Sedangkan Maria, ketika Yesus datang bukan dia yang menyambut pertama kali. Tetapi dia langsung datang di kaki Yesus, dia mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya, dari Marta dan Maria ini siapa yang beribadah? Siapa yang beribadah? Maria? Iya. Mengapa Maria? Oh ya, karena memang banyak orang memahami beribadah adalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita sujud menyembah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji, ya seperti kita ini sekarang. Inilah beribadah. Sedangkan melayani Tuhan itu tidak beribadah. Banyak orang yang konsepnya seperti itu, bahwa beribadah adalah dekat dengan Tuhan. Ya hanya pokoknya saya menyembah Tuhan,
Saya dekat dengan Tuhan, menerima firman Tuhan, menerima pengajaran Tuhan. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya arti ibadah, Bapak Ibu. Dalam Mazmur 100 ayat 2, kita baca bersama-sama. Mazmur 100 ayat 2 ini nanti yang menjadi tolak ukur atau kunci yang nanti akan kita bahas bagaimana Maria dan Marta ini ketika beribadah. Mazmur 100 ayat 2 kita baca bersama-sama. 2, 3. Beribadalah kepada Tuhan dengan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mazmur 100 ayat 2 ini berisikan tentang ajakan sang pemazmur mengajak umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau berdasarkan New King James Version, di situ awalnya bukan beribadah, tetapi serve the Lord, artinya melayani Tuhan. Ya, itu di New King James Version. Di versi yang lain NIV dikatakan worship the Lord, artinya menyembah Tuhan. Nah, apa sebenarnya beribadahlah kepada Tuhan? Makna Ibrani dalam kata ibadah adalah abad. Ya, artinya abad ini bekerja, melayani, membaktikan diri, mengabdi, mempersembahkan. Itu artinya. Sehingga dari kata ini muncul yang namanya kata abodah. Dalam bahasa Indonesia, ibadah. Ya. Apa artinya? Dalam abodah ini adalah kata benda, Bapak Ibu. Jadi abodah adalah kebaktian. Jadi kebaktian itu adalah membaktikan diri. Lalu apa lagi? Pelayanan. Berarti pelayanan itu melayani. Lalu pekerjaan Tuhan. Karena memang abad ini adalah artinya bekerja. Ya. Kalau abadnya untuk Tuhan berarti bekerja untuk Tuhan. Makanya ada yang namanya istilah pekerjaan Tuhan. Lalu ada juga persembahan. Dalam ibadah kita mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan waktu, mempersembahkan materi, mempersembahkan diri, dan mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Itu yang namanya abodah. Kalau dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, saya sedikit mengulik bahasa Arab, ternyata lebih dalam lagi. Makanya ini yang, kalau saya dalam perenungan ini, kadang kita malu dengan saudara-saudara tiri kita. Karena mereka konsepnya luar biasa, Bapak Ibu, dalam ibadah, yaitu mengabdi sepenuhnya. Mengapa demikian? Karena kata ibadah, mereka rancang antara hubungan manusia dengan Allah. Manusia itu sebagai ABD pokoknya tulisannya. Artinya hamba. Tahu hamba, Bapak Ibu? Namanya hamba, beda dengan karyawan. Hamba itu berarti dia benar-benar tunduk sepenuhnya, mengabdi sepenuhnya. Sedangkan Allah itu bahasa Arabnya adalah Rob. Rob itu artinya adalah Tuan atau yang mengatur. Berarti si hamba ini mengabdi sepenuhnya sesuai dengan aturannya si tuannya ini. Bahkan dikatakan yang namanya ibadah adalah ketundukan total, yaitu bertakwa. Dulu waktu pelajaran PPKN. Kalau sekarang apa namanya? PPKN ya. Bertakwa itu apa? Menjalankan apa? Bertakwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu ketundukan total. Tidak ada yang namanya abu-abu. Dan itu wajib. Karena itu dikatakan mereka ibadah itu wajib. Kalau dilakukan dapat pahala. Betul ya? Kalau dilakukan dapat pahala. Kalau nggak dilakukan berdosa. Wajib hukumnya. Nah, kalau kita tahu antara ibadah dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani ada kaitannya, bahwa sebenarnya ibadah ini merujuk kepada hubungan antara hamba dengan Tuhan, yaitu pengabdian diri, yaitu apa? Memberhambakan diri, memberi diri, mempersembahkan seluruh kehidupan. Karena kita hamba dan Tuhan adalah Tuhan kita. Jadi kata simpelnya Bapak Ibu, ibadah itu apa? Ibadah adalah tanda bakti. Kalau namanya berbakti sebagai seorang hamba, apa yang diinginkan Tuhannya? Hamba harus melayani. Karena itu ibadah sama dengan melayani. Ibadah tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya melayani. Antara ibadah dan melayani bukan hal yang berbeda. Ibadah is melayani, melayani is ibadah. Tidak bisa dilepaskan. Sehingga ketika orang beribadah, bukan hanya sekedar datang ke gereja, bukan hanya sekedar menyanyi, bukan hanya sekedar mendengarkan firman, tetapi di dalamnya adakah melayani Tuhan. Ketika
Ketika kita menyanyi, sudahkah kita melayani Tuhan? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sudahkah kita melayani Tuhan? Ataukah kita akan menyibukkan diri sendiri untuk kepentingan kita? Seorang hamba melakukan pelayanan bukan untuk kepentingannya. Seorang hamba melakukan pelayanannya untuk kepentingan tuannya. Jadi menurut kisah Maria dan Marta ini, menurut Bapak Ibu, siapa yang dikatakan melayani? Ayo, siapa? Siapa? Siapa yang dikatakan melayani? Marta. Maria nggak melayani ya? Oh, kok Paulus? Jauh, belum lahir. Ya, masih ditenun Tuhan ya. Nah, mari kita lihat 3 kunci yang akan menjadi tolak ukur nanti kisah Maria dan Marta. Kita akan lihat siapa yang beribadah dan siapa yang beribadah yang melayani. Apakah Maria dan Marta? Ya, kuncinya ada di dalam Mazmur 100 ayat 2, yaitu 1, datang, 2, sukacita, 3, sorak-sorai. Apa kuncinya? Datang, Sukacita, sorak-sorai. Oke, kita lihat yuk. Apa itu maksudnya datang? Mazmur 100 ayat 2 berkata, datanglah kepadanya. Arti kata datanglah berarti perintah. Sebagai seorang hamba, kalau diperintah harus melakukan. Yes, harus tunduk, harus taat. Berarti ketika kata datanglah ke hadapannya, berarti itu tindakan aktif yang wajib kita lakukan. Ya. Apa itu datanglah ke hadapannya? Menunjukkan kerendahan hati untuk menghormati Allah dengan segala keberadaan diri. Kita lihat Marta. Bapak Ibu bisa nanti lihat, saya akan kulik ayatnya di ayat ke-38. Ya, diawali bahwa di situ Marta, seorang perempuan yang bernama Marta menerima siapa? Yesus di rumahnya. Memang ketika Yesus datang, Marta yang menyambutnya, Marta yang menghampiri Tuhan. Bahkan dalam versi yang lain dikatakan Marta yang mengundang Yesus. Bukan hanya mengundang untuk datang, tetapi juga menawarkan untuk menginap. Itu dalam versi yang lain. Artinya Marta punya inisiatif. Dia datang kepada Tuhan. Ya. Tetapi mari kita lihat ketika Yesus hadir, apa yang dia lakukan? Dia datang, tetapi dia menjauh. Ketika datang, Yesus datang, mungkin saat itu saya membayangkan, Marta mempersilahkan duduk. Ya. Karena kan diundang, dia yang mengundang, nggak mungkin dia silakan masuk lalu dia pergi, nggak, pasti silakan duduk Tuhan, gitu kan? Pasti suruh duduk Tuhan dan murid-muridnya. Lalu setelah itu dia tinggal. Bapak Ibu kalau bertamu misalnya ke rumah saya persilakan masuk, saya suruh duduk, lalu saya tinggal, bagaimana perasaannya? Tinggal pulang ya, tinggal pulang. Banyak orang Kristen yang seperti Marta, kelihatannya menerima Yesus, kelihatannya mengundang Yesus, kelihatannya butuh Yesus, berdoa, tapi hatinya menjauh dari Tuhan, sikapnya menjauh dari Tuhan, seperti Marta. Kenapa Marta menjauh dari Tuhan? Karena fokusnya dia adalah jasmani. Dia hanya berpikir, oh Tuhan ini kan viral nih, Yesus ini kan hebat, makanya aku undang. Artis zaman itu, suatu kebanggaan buat Marta bisa mengundang Yesus yang viral. Yesus hanya sebagai sebuah objek yang hanya dikagumi saja karena keviralannya. Sehingga dia, apa yang dia pikirkan? Aku harus menghidangkan yang istimewa nih. Aku harus yang masak yang enak-enak. Mungkin Marta itu seperti Kak Sari, pintar masak, masakannya enak pol. Sehingga mikirnya, wah Tuhan harus ngerti nih, supaya nanti aku diposting nanti di IG-nya Tuhan Yesus masakanku. Mungkin saat itu kalau ada IG begitu ya. Iya kan? Karena followernya Tuhan Yesus banyak, sehingga dia mau menunjukkan dirinya supaya apa? Mendapat pengakuan. Dia menyibukkan diri. Dia pikir dengan memberi sesuatu itu menyenangkan Tuhan. Dengan memberi Tuhan yang enak-enak itu menyenangkan Tuhan. Dengan memberi materi itu menyenangkan Tuhan. Itu dalam pikirannya Marta. Bukan tujuannya buat Tuhan, tetapi fokusnya pada dirinya. Bagaimana dengan Maria? Memang Maria bukan yang membuka pintu. Maria bukan yang mengundang Yesus. Tetapi Maria tahu dan kenal Yesus itu siapa. Bukan sebagai objek yang terkenal, tapi Yesus adalah juru selamatnya.
Sehingga dia butuh bukan kehadiran Yesus saja, tapi dia butuh kehadiran Yesus yang bisa membangun dirinya. Dia tahu bahwa firman-Nya, perkataan Yesus itu berkuasa. Yang dia tangkap ketika Yesus menyembuhkan orang, mungkin pada saat mujizat terjadi, saat itu ada di kerumunan orang, Maria dan Marta mungkin lihat. Karena memang peristiwa ini sebelum Tuhan membangkitkan Lazarus, Bapak Ibu. Ya, sebelum mereka mengalami sendiri mujizat Tuhan. Mungkin dia pernah melihat, mereka pernah melihat. Marta menangkap Yesus ini hebat, maka dia pengen mujizatnya Tuhan saja. Tapi Maria berbeda. Dia tidak menangkap Yesus, mujizatnya berhasil, tapi dia menangkap Yesus hebat, Yesus berkuasa. Aku pengen dipenuhi oleh Yesus. Bukan hanya sekedar mengalami mujizat. Karena perkataan Tuhan jauh lebih penting daripada mujizat. Itu yang dipikirkan Maria. Sehingga saat itu dia mengambil sikap hati, datang bukan menjauh, tetapi bukan datang hanya mendekat, tapi juga menundukkan diri. Dia ambil posisi yang paling rendah, yaitu di mana? Di kaki Yesus. Ini sikap hati yang luar biasa, bagaimana dia menghargai Yesus. Bukankah ini yang namanya melayani? Karena yang saya tahu, mungkin zaman dulu mbah saya ini ningrat, Bapak Ibu. Pak Lek buliknya papa saya ini ningrat. Jadi sebenarnya jelek-jelek ini saya keturunan ningrat sebenarnya. Ya. Cuma darah saya merah. Waktu saya ketusuk itu darahnya nggak biru, Bapak Ibu ya. Nah, mbah saya ini ningrat. Jadi saya masih ingat betul bagaimana ketika abdi dalam mbah saya, ya, itu kalau jalan, Bapak Ibu. Ini misalnya Bu Endang mbah saya ya. Ini dipanggil, Lin, itu langsung duduk begini, terus ngesot, Bapak Ibu. Dan pakaiannya bukan pakaian celana, tapi sewek. Saat itu saya ngomong gini, Pak, Cek Sakno sih pembantunya mbah ini gitu. Loh, memang kalau Jawa memang begini. Namanya abdi dalam. Dan ini yang dilakukan oleh Maria karena dia tahu Yesus itu Tuhan dan Tuhan. Yesus bukan hanya sekedar artis viral. Tapi dia pengen Yesus itu hadir, bukan hanya di rumahnya. Marta hanya memberi rumah. Marta hanya memberi tumpangan kepada Yesus. Tapi Maria memberi dirinya supaya Yesus memenuhi hidupnya. Luar biasa. Jadi apakah ini yang dinamakan melayani? Yes. Ini melayani. Inilah ibadah. Bagaimana kita memberi diri, bagaimana kita menundukkan diri. Lalu ada orang yang protes, loh, bukankah melayani itu harus melakukan sesuatu pekerjaan buat Tuhan yang menyenangkan Tuhan? Maria nggak ngapa-ngapain, cuma duduk dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau dalami di ayat yang ke-39, di situ dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan apa? Terus mendengarkan perkataannya. Memang tidak ada berapa lama Tuhan saat itu khotbah. Tidak saya pelajari, tidak ada waktu yang menunjukkan waktu. Tetapi berapa banyak orang yang kuat mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita cek. Kalau untuk ibadah, berapa banyak waktu maksimal saja firman Tuhan jemaat ini mampu dan siap dan senang untuk menerima? 2 jam? 2 jam pendeta khotbah? Mampu? 2 menit sudah tidur. Apalagi tempatnya ber-AC. Apalagi khotbahnya nggak lucu. Tuhan Yesus nggak lucu loh Bapak Ibu. Nggak ada dikatakan ketika saya baca firman Tuhan, khotbahnya Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus, akhirnya semua orang tertawa. Enggak. Tuhan Yesus itu tegas, prinsipnya teguh. Itu cara Tuhan Yesus. Jadi nggak ada lucu-lucu. Banyak sekali jemaat Tuhan, apalagi kondisinya gereja itu ber-AC. Dan kalau Tuhan saat itu berkhotbah bukan di gedung yang ber-AC kan? Nggak ada AC zaman dulu. Di bukit yang panas, tengah hari. Ini cara Tuhan membentuk. Tapi banyak jemaat-jemaat Tuhan sekarang sudah ber-AC. Khotbahnya kok suwise. Berapa lama Bapak Ibu bersekutu pribadi sama Tuhan? Saat teduh. Berapa lama? 1 jam? 2 jam? Ada yang sampai 5 jam? Saya ada 8 jam. Yaitu apa? Ketika tutup mata, aminnya besok pagi. 8 jam. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kata terus mendengarkan perkataan Tuhan itu nggak mudah. Banyak orang yang pengen diberkati Tuhan. Banyak orang yang mengenal Yesus, mengundang Yesus, melayani Yesus, beribadah pada Yesus. Tetapi untuk kata terus mendengarkan perkataan Tuhan, kalah oleh waktu, kalah oleh ego, kalah oleh kepentingan. Maria menunjukkan dia memberikan dirinya, fokusnya, hidupnya, hatinya, pandangannya, gak terusik oleh apapun.
kepentingan Tuhan untuk datang, yaitu untuk memberitakan perkataannya. Karena itu ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari kita lihat, mari kita siapkan bukan hal lahiriah, tetapi hati kita. Kita siapkan, nanti kalau khotbahnya panjang sampai 2 jam, siap nggak kita? Nanti kalau misalnya firman Tuhan yang keras dan menegur kita, sudah siapkah kita? Dan kita mengucap syukur. Ada banyak orang-orang Kristen meninggalkan gereja karena tertusuk oleh perkataan firman Tuhan. Tapi Maria ini mengambil bagian yang terbaik, Bapak Ibu. Gak mudah mendengarkan perkataan Tuhan, tapi dia terus melakukan. Dampaknya apa? Ternyata dia melayani lebih hebat daripada Marta. Saya katakan dia lebih hebat dalam hal memberi sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Kalau Marta hanya sekedar memasak masakan, ya. Tapi apa yang diberi oleh Maria? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, Injil Matius 26 ayat 6 sampai 13, dan Injil Markus ayat 14 sampai 3 sampai 9. Dikatakan di Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 2, di situ ketika Lazarus mati. Ya, Lazarus dibangkitkan. Jadi Lazarus mati. Yohanes menulis bahwa Lazarus itu adalah saudara Maria dan Marta, di mana Maria ini adalah wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak wangi-wangian. Dikatakan minyak mur. Minyak mur adalah minyak rempah-rempah yang wangi, ya, dan mahal harganya. Di dalam 3 Injil ini nanti Bapak Ibu baca, ya, bahwa ketika Yesus datang ke rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datang seorang perempuan. Nah, perempuan inilah Maria, saudaranya Marta. Maria datang kepada Yesus bukan dengan tangan hampa, tetapi dia membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dalam Matius menulisnya minyak wangi, sedangkan Markus menulisnya minyak narwastu. Yohanes menulis minyak mur, sama, harganya mahal, dan dikatakan murni. Setelah saya telisik mahal harganya, di situ harganya adalah 1 tahun gaji. Gajinya Pak Jimmy berapa Pak? 1 bulan. Saya tanya, kalau saya ikut nominalnya Pak, nanti saya tahu. Kalau saya tanya, relakah Pak Jimmy tidak digaji selama 1 tahun? Tidak pakai gaji itu hanya untuk membeli minyak dan kemudian dicurahkan mengurapi Yesus. Gak mudah Bapak Ibu. Jangan ngomong, oh gajiku UMR tante. Ini gajinya full Bapak Ibu. Tiap bulan full, dia gak pakai. Dia kumpulkan selama 1 tahun. Mau UMR, mau gak UMR, gak ada orangnya punya sikap seperti Maria ini. Memberi yang terbaik tanpa hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan dikatakan ketika dia melakukan itu, ada 1 murid Yesus. Dan Injil Yohanes mengatakan itu adalah Yudas Iskariot. Memang Yudas Iskariot ini mata duitan Bapak Ibu, ya. Hati-hati ya Bapak Ibu, jangan kita punya roh mata duitan. Sama seperti Yudas Iskariot itu, ya. Nah, Yudas Iskariot ngomong gini, bahkan mempengaruhi yang lainnya. Itu kan pemborosan. Kenapa? Karena minyak itu mahal, harganya 1 tahun gaji, 1 tahun upah. Terus dipecahkan, terus cuma dibalurkan ke Tuhan Yesus. Dari kepala, Yohanes melihatnya di kaki, ya. Jadi benar-benar seluruh tubuhnya Yesus. Dan dianggap itu pemborosan. Kenapa? Karena nilainya mahal. Sia-sia. Mending dikasih orang miskin. Padahal itu sebenarnya modusnya Yudas aja. Mending uangnya dipersembahkan, kan dia bendahara, supaya dia bisa tilep. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mana yang disebut melayani? Totalitas, penundukan diri yang diberikan, itulah yang dilihat oleh Yesus. Hati, seluruh tubuh, jiwa dan roh, bahkan materi gak hitung-hitungan sama Tuhan. Ketika saya merenungkan ini luar biasa loh Maria. Kalau Marta hanya mengundang Yesus supaya numpang, mungkin Maria kalau Tuhan minta rumahnya supaya dijadikan tempat ibadah, Maria pasti akan berikan. Karena dia orang yang tidak hitung-hitungan. Ternyata dampak dari dia terus mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengarkan, bukan hanya sekedar datang saja kepada Yesus, tampaknya duduk, bukan. Tetapi betul-betul firman Tuhan itu diaplikasikan. Kenapa? Karena dia fokusnya pada Yesus. Dia sudah puas ketika dia menjadi milik Yesus, sehingga yang lainnya kalaupun Tuhan mau minta, dia akan beri. Bahkan seluruh tubuhnya, dirinya dia beri. Dia nggak khawatir dengan materi,
Dia nggak hitung-hitungan dengan materinya. Bahkan bukan hanya materi yang dipandang, tapi cara Maria mengurapi itu tepat karena saat itu Tuhan mau mengalami misi untuk keselamatannya. Karena darahnya Tuhan akan dicurahkan, sehingga saat itu dia mempermuliakan Tuhan. Sudahkah kita ibadah kita mempermuliakan Tuhan? Ataukah karena ingin dipandang seperti Marta? Yang kedua, sukacita. Sukacita itu apa? Sukacita itu timbul karena kita melayani fokusnya pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Marta memang kelihatannya awalnya sukacita melayani Tuhan. Tapi mari kita lihat di ayat yang ke 40 sampai 41. Khususnya 40 dikatakan di situ sukacitanya sudah mulai pudar. Sukacitanya hilang, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Padahal dia yang mengundang Yesus. Dia yang antusias loh, bukakan pintu Yesus. Dia yang sambut Yesus. Kenapa tiba-tiba hilang? Karena dia tidak memiliki relasi yang benar kepada Tuhan. Dia tidak menerima sepenuhnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu dampaknya Bapak Ibu, kita lihat ini, Marta ini. Mungkin inilah kita juga. Satu, menyalahkan Tuhan. Tuhan, tidakkah kau peduli? Itu yang dikatakan sama Marta. Ketika dia sibuk seolah-olah melayani Tuhan, aku ini loh sibuk melayani Tuhan. Tuhan, tidakkah kau peduli? Kok yang dianggap Maria? Tuhan kok nggak ngelihat masakanku, nanya, Marta, kamu masak apa? Berapa banyak orang Kristen ketika mau melayani hanya untuk go show, tapi ketika tidak dipedulikan orang lain, bahkan dikritik, tidak dianggap, lalu mutung. Aku sudah capek melayani, nggak dianggap. Aku sudah melayani lama, nggak pernah dikunjungi. Karena sentralnya diri, sehingga dia mudah depresi dan menyalahkan Tuhan. Yang kedua, Marta mengeluh, lelah. Dia merasa pelayanan itu membebani dia. Dia merasa bahwa dia itu masak buat Tuhan, menyediakan hidangan itu, dia terbebani, bukan menjadi suatu sukacita. Dikatakan, Tuhan, saudaraku loh, Tuhan, engkau membiarkan saudaraku tidak membantu aku. Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Bapak Ibu Saudara, adakah pernah kita merasa ketika kita melayani Tuhan seolah-olah kita melayani seorang diri? Dalam satu kepanitiaan, sinya ada 5, tapi kayaknya aku yang kerja dewe. Sing malahin mana? Apakah kita bersikap seperti Marta ini? Dan ini yang menjadi teguran buat saya. Saya pernah punya sikap hati seperti Marta. Dan ketika saya mempersiapkan ini, memang awalnya Bapak Gembala bilang tentang Mazmur 100 ayat 2. Tapi tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya tentang Marta dan Maria. Adakah kita seakan-akan sibuk melayani katanya untuk Tuhan, tapi kita mudah lelah dan kita menyalahkan. Aku kerja dewe, aku capek, aku kesel. Yang ketiga, apa yang Marta lakukan? Marta mengatur Tuhan. Tuhan, suruhlah dia membantu aku. Beda dengan Maria. Marta mengatur Tuhan. Seolah-olah bahwa Tuhan ini loh, kok nggak peduli. Biarkan aku kerja sendiri. Kayaknya Tuhan ini nggak adil. Tuhan ini salah, Tuhan salah. Saya tak ngomong, Tuhan, suruhlah saudaraku ini. Berapa banyak kita ketika kita melayani Tuhan, kita juga ngatur Tuhan. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tapi nanti, kalau aku melayani Engkau, tolong berkati aku. Banyak orang yang salah menangkap. Ayo melayani Tuhan. Berkatnya luar biasa, tapi menangkapnya hanya sekedar kesenangan diri sendiri. Maria berbeda, Bapak Ibu. Maria setia dan terpuji melayani dengan sukacita karena dia punya relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Di pasal 39 tadi kita sudah lihat bagaimana Maria terus mendengarkan perkataan Tuhan. Dan di 3 Injil tentang kisah Maria mengurapi Tuhan Yesus, di situ Maria disalahkan. Pemborosan ini, buat apa mahal-mahal? Dan itu semua orang yang hadir di situ, kecuali Yesus. Dan di versi yang lain dikatakan mereka mengecam. Adakah kita pernah pelayanan terus dikecam orang? Ini sama-sama orang Kristen lah istilahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Murid-murid Yesus loh mengecam Maria. Saya cuma membayangkan gini, seandainya ya saya ini sebagai gembala, lalu saya melihat misalnya Bu Sifra melayani WL, terus saya kecam. Apa yang Bu Sifra lakukan? Saya tidak percaya. Pertama nangis, ya gembalaku kok kayak gini sih, nggak menghargai aku. Ini murid-murid Yesus yang mengecam. Tapi apa yang Maria lakukan? Berhentikah dia? Pulangkah dia?
Maria protes, nggak ada suaranya Maria. Maria tetap melakukan apa yang benar untuk memuliakan Tuhan. Mau dianggap pemborosan kah? Mau dianggap sia-sia kah bagi manusia? Dia fokusnya perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Berapa banyak orang yang melayani Tuhan mundur ketika dikecewakan sama orang. Percuma nang gereja, percuma capek-capek melayani Tuhan. Saya dulu pernah Bapak Ibu, saya mungkin pernah ngomong ya ketika saya khotbah. Ketika saya ini sangat senang sekali melayani Tuhan dari saya sekolah minggu. Prinsip saya dari sekolah minggu ini, saya senang sekali pokoknya, ibadah itu senang sekali dari sekolah minggu. Jadi kalau sekolah minggu itu saya ke gereja jalan kaki sendiri, karena jamnya berbeda, jadi saya jalan kaki sendiri. Dan saya punya prinsip bahwa saya tidak akan ke gereja kalau saya nggak bisa bangun. Itu aja. Artinya nggak bisa bangun itu bukan ketiduran ya Bapak Ibu, enggak. Artinya mungkin sakit dan benar-benar nggak bisa bangun gitu loh. Ketika berdiri jatuh lagi. Hujan, ujian, apalagi ditraktir teman, ada undangan teman ulang tahun, yang namanya ibadah, jam ibadah saya tidak akan terima. Kalau di hari yang nggak ada ibadahnya saya terima. Itu sudah menjadi prinsip saya. Dan yang mengecam saya siapa Bapak Ibu? Orang tua saya. Mama saya gini, pikirno ujianmu, ojo gereja ae. Nilaimu lho koyo opo. Mudah-mudahan papi tahu ya. Pikirno iku, nanti nilaimu jeblok gitu loh. Saya cuma ngomong sama mama seperti ini. Ma, saya melayani Tuhan. Gak mungkin Tuhan akan kecewakan saya. Tapi maka saat itu saya tidak belajar. Belajar Bapak Ibu. Setelah pulang saya belajar. Saya kalau belajar itu senang kalau orang-orang sudah tidur. Sama ketika mempersiapkan khotbah, saya senang kalau orang-orang itu sudah tidur semua. Sebenarnya saya ini orangnya suka keheningan sebenarnya. Walaupun saya orangnya rame ya. Karena fokus gitu loh. Jadi ketika tidur semua, mama saya nggak ngerti saya belajar. Dipikir saya tidur. Saya saat teduh dulu, pulang itu saya teduh, menyembah, setelah itu saya belajar. Pagi belajar. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan bela saya. Apa yang dikatakan mama saya, nilai saya jeblok? Tidak. Dan luar biasanya ini saya lucu Bapak Ibu. Saya kalau ingat-ingat itu lucu. Tuhan ini, saya waktu SD mau SMP, saya mau masuk SMP 26. Saat itu masih ada danem ya. Saya itu doanya gini, Tuhan, saya itu diancam mama. Kalau saya nggak masuk SMP 26, saya mau dimasukkan SMP Garuda. Tahu SMP Garuda manuan? Yang anaknya anak kali itu loh. Nanti di skip aja ya, nanti SMP Garudanya ngecam saya nanti. Mau makan. Wah, yo, terus dodolan sampai gue SMP 26 yo. Gitu. Wah, mama saya benar-benar obsesi SMP 26 pokoknya. Favorit soalnya di Benowo dengan manuan. Jadi saat itu saya berdoa, Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Minimal tahun kemarin itu dananya 39 Tuhan. Tolong kasih saya 40 aja Tuhan ya. Tolong Tuhan. Tahu Tuhan kasih berapa? 41,8. Saya masih ingat itu. Saya senang. Masuk 26, masuk 26. Berarti di situ enggak. Mama saya bilang, masuk SMA 11, favorit. Masuk SMA 11. Kalau SMA 4 mau enggak? SMA 11. SMA 11. Saya minta lagi danem sama Tuhan. Tuhan, minta kok danem sama ini. Dikasih sama Tuhan. Ini luar biasa ya. Lalu apa lagi? Papa saya karena orang ITS. Masuk ITS. Waduh. Saya doa lagi sama Tuhan. Masuk ITS Bapak Ibu? Puji Tuhan masuk ITS. Jadi apa yang dikecam orang tidak diindahkan oleh Maria. Karena itu Tuhan membela Maria. Tuhan marahi orang-orang yang mengecam dia. Bahkan Tuhan katakan dia melakukan yang terbaik buat. Mari kita koreksi untuk kita beribadah dan melayani Tuhan. Sampai kepada Tuhan bilang sudah melakukan yang terbaik. Ketika sorak-sorai. Bapak Ibu, ada orang yang berkata aku bersukacita, tapi sulit untuk bersorak-sorai. Apa sebenarnya sorak-sorai? Sorak-sorai ini sebenarnya adalah ungkapan hati yang penuh syukur. Ya, kalau di ayat yang ketiga dalam Mazmur 100, lanjutannya itu dikatakan bahwa beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu pencipta kita, Tuhan itu gembala kita. Kalau Tuhan itu Allah, kalau Tuhan itu pencipta, dan kalau Tuhan itu gembala kita, adakah yang membebani kita? Adakah yang mengkhawatirkan kita? Atau kita bebas untuk memberi yang terbaik buat Tuhan? Sekalipun mungkin Tuhan inginkan kasih semua gaji pertamamu. Adakah yang membebani kita untuk Tuhan tidak mencukupkan? Kita lihat di sini, Marta. Marta itu sibuk dalam pelayani tapi tidak mengalami sorak-sorai. Sorak-sorai ini hanya bukan sekedar nari-nari, tetapi sorak-sorai ini lebih kepada ucapan syukur. Tidak ada ucapan syukur yang dialami oleh Marta. Kenapa? Awalnya dia sukacita, tapi berubah menjadi keluhan. Sehingga Tuhan tegur Marta. Tuhan ini mengasihi Marta, Bapak Ibu. Tuhan katakan di ayat yang ke-41 bahwa Marta ini penuh kekhawatiran. Yuk kita ibadah, kita melayani Tuhan. Minta Tuhan,
supaya angkat segala kekhawatiran kita. Apa yang dilakukan oleh Marta dengan kekhawatirannya? Dia khawatir akan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang untuk dirinya. Di situ dikatakan Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sebenarnya orang yang khawatir ini adalah orang yang hanya menyusahkan diri dengan perkara yang boten-boten. Berarti tidak ada kepercayaan kepada Tuhan sepenuhnya. Padahal ketika ungkapan sorak-sorai itu adalah ungkapan percaya bahwa kita melayani Allah, melayani pencipta, melayani gembala. Dan memang itu dibuktikan Bapak Ibu. Ketika Lazarus mati, Tuhan gak langsung datang, padahal sudah disurati sama Maria dan Marta. Setelah 4 hari, Tuhan baru datang. Berarti kan sudah membusuk ya. Marta langsung datang sama Tuhan. Kata-katanya Bapak Ibu perhatikan, nanti di Yohanes pasal 11. Sama antara Marta dan Maria. Tapi respon Tuhan berbeda. Ketika Tuhan datang, Marta itu langsung datang begini. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, seharusnya saudara saya tidak mati. Lalu, apa respon Maria? Ketika Maria melihat Yesus datang, bukan dia ngomong dulu sama Tuhan, tapi dia tersungkur dulu sujud kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya engkau datang, pasti saudaraku tidak mati. Sama kata-katanya Bapak Ibu. LKI menerjemahkannya. Tetapi responnya berbeda. Ketika Maria yang mengatakan, maskulah Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus ikut menangis, tersentuh. Bukan karena kata-katanya, tetapi karena sikapnya. Bapak Ibu, kata-kata yang sama, tapi dengan nada dan sikap yang berbeda, bisa memberkati, juga bisa menyakiti. Maka datang, Tuhan, sekiranya engkau datang, pasti saudaraku gak mati. Nada, sikapnya, hatinya, protes. Sedangkan Maria berserah diri dan menaruh harapan, pasti Tuhan bisa tolong. Minimal yang diharapkan Maria saat itu menghibur dia, tetapi Maria mendapatkan lebih dari yang diharapkan saudaranya Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang dipuji oleh Tuhan Yesus kepada Maria di ayat yang ke-42. Dan ini penegasan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Berapa Bapak Ibu? Satu dalam melayani Tuhan. Mari kita mengambil seperti Maria. Mengambil apa? Bagian yang terbaik. Apa itu bagian yang terbaik? Bagian yang terbaik adalah sesuatu yang bernilai, yang tidak akan bisa dirampas oleh siapapun, yang teguh dan berkuasa untuk mengubah hidup kita, yaitu firman Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena inilah sorak-sorai itu lahir di hati Maria. Maria bersuka cita dengan penuh sorak-sorai ketika mengiring Tuhan. Sekalipun dia dikecam, sekalipun dia mendapat tantangan, sekalipun dia dianggap sia-sia apa yang dia berikan kepada Tuhan, sekalipun dia mengurapi, dia tidak bersama dengan Marta, dia sendiri. Itu bukan menjadi ukurannya. Ukurannya adalah fokus pada Tuhan. Dia mendapat pengajaran, dia terima pengajaran, tapi dia juga aplikasikan pengajaran itu melayani. Jadi Bapak Ibu, mana yang lebih penting? Pengajaran atau pelayanan? Sama. Semuanya dilakukan fokus untuk Tuhan. Sebagai kesimpulan, ketika hati berpusat pada Yesus, kita akan penuh sukacita melayani Tuhan, dan sukacita itu tidak akan berubah menjadi keluhan. Ketika Yesus itu jadi fokus hidup kita, sekalipun ada tantangan, sekalipun kita tidak mendapatkan apapun di dunia ini, kita tidak akan pernah meminta untuk berhenti melayani Tuhan, kecuali Tuhan panggil. Melayani dengan sukacita adalah tanda bakti kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan, dan tanda bukti kita benar-benar menghidupi firman-Nya. Sebagai ayat penutup, mari kita buka Wahyu pasal 7 ayat yang ke-15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Yuk melayani Tuhan, ayo beribadah kepada Tuhan seperti Maria, karena itu adalah latihan kita bagi kita yang ingin bersama-sama dengan Kristus. Upah kita bukan di dunia. Kalau kita mendapatkan berkat di dunia, itu kemurahan Tuhan. Kalaupun kita tidak mendapatkan upah kita di dunia ini, Tuhan tetap menjadi gembala. Tidak akan pernah dibiarkan orang benar itu jatuh tergeletak. Mari melayani Tuhan, karena nanti ketika kita di surga, itu juga yang kita lakukan buat Tuhan. Dan dikatakan siang dan malam. Sampai berapa waktunya? Selama-lamanya. Jangan lelah dan jangan pernah berkata, melayani Tuhan bukan fokus pada Tuhan. Melayani Tuhan harus fokus pada Tuhan, karena kita melayani Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang
panggil kita untuk melayani. Untuk panggilanmu melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani adalah keharusan dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upah ku dapatkan. Bapak Ibu yang sudah ambil bagian dalam melayani, dasari pelayananmu dengan memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Jangan menyibukkan diri karena pengakuan, tapi dasari itu. Teruslah setia, haus akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kekuatan kita, dasar dan sumber kita untuk melayani Tuhan dengan benar. Sudahkah kau melayani keluargamu dengan berdasarkan firman Tuhan? Sudahkah kau melayani gereja Tuhan? Gereja Tuhan butuh Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu belum ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja, datang pada Tuhan, berdoa apa yang Tuhan ingin untuk dikerjakan oleh kita. Kalau Bapak Ibu sudah melayani Tuhan, layanilah seperti Maria yang memberi diri total hidupnya. Sekalipun berat, Maria tidak berhenti. Sekalipun ada tantangan, Maria terus fokus pada Tuhan. Bapak Ibu yang sudah melayani di gereja, ayo tingkatkan, minta sama Tuhan untuk terus diperkaya dengan kekuatan hikmat. Ayo sungguh-sungguh, dan jangan berhenti. Jangan lakukan itu dengan kekuatan sendiri. Terus minta sama Tuhan supaya Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan kita. Kita melayani bukan untuk orang lain, kita melayani bukan untuk kesenangan diri kita, tapi melayani untuk kesenangan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dipuaskan lebih dulu sama Tuhan. Orang yang sudah mengalami kepuasan luar biasa di Tuhan dan sempurna, dia mampu melayani Tuhan dengan benar. Melayani bukanlah di
firman-Mu kembali meneguhkan kami. Terkadang kami sibuk hanya untuk mengurusi diri kami sendiri, seolah-olah kami sedang melayani Engkau Tuhan. Ketika firman-Mu menerangi motivasi kami ketika kami melayani Tuhan, pelayanan yang kami kerjakan jauh dari apa yang Engkau harapkan. Seolah-olah kami giat untuk pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya kami sedang melayani diri kami sendiri. Hari ini firman-Mu sudah berbicara kepada kami. Yang Engkau inginkan hanya satu. Yang Engkau inginkan hanya satu. Mengambil bagian yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan bukan bicara tentang kesempatan saja. Melayani Tuhan adalah sebuah keharusan. Melayani Tuhan bukan sebuah beban, tapi melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan yang besar. Kami bersyukur jika sampai hari ini Tuhan Engkau mempercayakan pekerjaan-Mu di pundak kami. Kami mau belajar seperti Maria, memilih yang terbaik dari semua yang baik. Firman-Mu sudah mengoreksi motivasi kami dalam melayani Engkau. Kembalikan motivasi kami dengan benar. Kembalikan ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Erlin. Terus pakai untuk menjadi alat-Mu, memberkati jemaat-Mu di tempat ini, bahkan juga jemaat-Mu di tempat yang lain. Dan biarlah Tuhan terus memberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan, untuk boleh menjadi alat Tuhan bagi jiwa-jiwa yang mencari akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang sudah diberkati Tuhan, kita bersama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu.